Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Widiasari dengan NIM 1902148. Saya merupakan mahasiswa dengan program studi Sains Informasi Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kali ini saya akan membuat acara tentang tutorial pembuatan peta kemiringan lereng. Apa sih itu peta kemiringan lereng? Peta kemiringan lereng merupakan sudut rata antara bidang datar, bidang semu di permukaan bumi terhadap suatu garis atau bidang miring yang ditarik dari titik rendah sampai titik tertinggi di permukaan bumi pada suatu bentuk lahan, yang merupakan satu kesatuan atau kemiringan lereng. Yang dimaksud adalah kemiringan lereng medan untuk identifikasi bentuk lahan. Untuk acara selanjutnya kita akan membuat langkah-langkah peta kemiringan lereng di software ArcGIS. Kita masuk ke tahap pembuatan peta kemiringan lereng. Yang pertama kita buka ArcMap. Di sini saya memakai ArcMap 10.8. Saya telah membukanya dan masukkan SRTM yang telah di-download sebelumnya. Di sini saya memakai SRTM Garut. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke ArcToolbox. Klik ini. Kemudian masuk ke Spatial Analysis Tool. Pilih Surface dan Slope. Di sini arti slope yaitu lereng. Kita masukkan SRTM pada input raster. Output degree diubah menjadi percent rise. Setelah itu klik OK. Di sini saya telah membuatnya, maka hasilnya akan seperti ini. Karena kelasnya terlalu banyak, saya akan ubah menjadi 5 kelas. Klik Arc Toolbox, masuk ke Reclass dan Reclassify. Pada input raster, masukkan hasil slope. Kemudian classify dan ubah menjadi 5 kelas. Di sini saya memakai kelas berdasarkan undang-undang mengenai peta kemiringan lereng yang telah saya download pada jurnal teknik UMIS. Peta kemiringan lereng berdasarkan kelas undang-undang terbagi menjadi 5 kelas, yaitu datar 0-8%, landai 8-15, agak curam 15-25, dan seterusnya. Pada break values ini kita ubah 8, 15, 25, 45, dan yang bawah dibiarkan. Setelah itu klik OK dan OK, simpan sesuai dengan keinginan. Saya telah membuatnya dan di sini telah menjadi 5 kelas. Kemudian kita akan membuat raster to polygon. Caranya yaitu masuk ke Arc Toolbox, pilih Conversion Tool dan Raster to Polygon. Pada input raster kita input reclass hasil tadi yang telah diklasifikasi menjadi 5 kelas. Setelah itu pilih tempat penyimpanan sesuai dengan keinginan, klik OK. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita lihat pada atribut table, grid kode pada atribut table di sini banyak dan saya akan meringkasnya. Caranya yaitu dengan cara di slope pada georeferencing. Klik georeferencing, kemudian di slope dan masukkan raster reclass tadi yang telah di polygon. Di sini pada grid kodenya dicentang dan simpan sesuai dengan keinginan. Klik OK, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita open atribut table. Di sini telah diringkas menjadi 5 kelas. Karena kita belum tahu dari angka 1 sampai 5 itu termasuk landai, agak landai atau apa, kita akan mengeditnya sedikit. Terlebih dahulu, caranya yaitu edit file. Karena ininya masih gini, belum bisa. Caranya yaitu dengan cara pada raster to polygon kita ekspor data dan simpan sesuai dengan keinginan. Untuk use the same, pilih the data frame. Di sini saya telah membuatnya, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk setelah diekspor, kemudian ubah agak sedikit edit. Caranya yaitu add file, bukan add values ya, salah guys. Add file. Di sini saya namakan klasifikasi. Untuk tipe
lebih baik ke teks agar mudah, lalu klik OK, dan nanti akan muncul tabel seperti ini. Untuk kelasnya sendiri kita masukkan secara manual. Caranya yaitu klasifikasi feed calculator, terlebih dahulu memakai aksen. Klik OK. Dan seterusnya begitu. Jika muncul seperti biru pada gambar, klik saja seperti ini. Kita zoom terlebih dahulu. Kemudian save edit dan stop editing. Untuk selanjutnya kita tinggal layout SRTM yang telah di kelas menjadi 5 kelas dalam peta kemiringan lereng. Caranya yaitu pada view, layout view, dan pilih file, bagian print to. Di sini saya akan memakai landscape. Klik OK. Kita rapikan terlebih dahulu peta sesuai dengan keinginan. Di sini saya akan memakai skala 400.000. 500.000. Saya akan memakai skala 500.000. Kemudian saya akan memberi nama pada peta ini. Caranya insert text. Saya akan menamakan peta kemiringan lereng wilayah Garut. Klik OK. Terlalu panjang maka akan setelah itu untuk peta kita akan menghiasinya dengan arah mata angin. Di sini saya memakai ini. Kita sesuaikan. Kita pilih skala teks. Kemudian saya akan menambahkan scroll bar. Untuk merapikan, saya akan memakai netline. Maka tampilan akan seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan memasukkan legenda. Caranya yaitu legend,
Kita akan masukkan yang ekspor output untuk penamaan kelas yang tadi. Saya akan merubahnya, kita ungroup. Untuk nama export output akan saya hapus dan outer values akan saya hapus. Untuk pengkelasannya sendiri, urutkan sesuai dengan urutan kelas. Delapan, mungkin 8. Untuk layout peta sendiri, kita akan layout sesuai dengan keinginan. Di sini layout sesuai keinginan, saya pakai logo UPI. Dan untuk yang sebelumnya saya akan copy untuk mempermudah dalam pengerjaan, karena sebelumnya saya telah membuat peta. Di sini saya akan redline legenda. Nanti ini akan dirapikan. Di sini kita akan membuat insert peta, yaitu klik data frame. Pada data frame saya akan memasukkan Indonesia Kabupaten. Mungkin kita perlu zoom. Untuk melihat peta ini di mana, kita klik kanan, kita pilih properties, kita pilih extend in the indicator, kita layarnya kita pindahkan show leader. Oke. Kita bakal menjadi hitam. Maka wilayah Garut kita dapat lihat di sini. Kita akan menambahkan red line. Oke. Untuk memperhias peta, saya akan menambahkan Indonesia Kabupaten pada peta kemiringan lereng Garut. Kita ubah warnanya menjadi whole. Mungkin kita akan memakai skala 160.000. Kita akan menggunakan headline agar kelihatan. Dan ini hasil dari peta kemiringan lereng wilayah Garut. Kita akan save hasil dari peta kemiringan lereng yaitu dengan cara export map. Kita akan save pada peta kemiringan lereng dengan nama tutorial peta kemiringan lereng. Setelah di save, dan ini hasil jadi dari pembuatan peta kemiringan lereng. Oke, selanjutnya setelah kita membuat tentang peta kemiringan lereng, adapun manfaat dari peta kemiringan lereng tersebut, salah satunya untuk menganalisis daerah rawan longsor. Peta kemiringan ini digunakan untuk melihat tingkat kemiringan tanah secara garis besar yang dilihat pada lokasi rawan terjadinya longsor. Jika tanah yang sudah dikategorikan sebagai kemiringan yang rawan longsor, maka pemerintah perlu mengupayakan atau melakukan tracering ataupun reboisasi. Sekian pembahasan mengenai tutorial peta kemiringan lereng, semoga bermanfaat dan diambil yang positifnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.